Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, melihat perbandingan peluang kemenangan tim Jonggu 1 berbanding 10, dia segera mempertaruhkan 20.000 poin kontribusi miliknya. Jinchang yang berada di lantai 1 juga terus menatap ke Jonggu dan Jin Dongming yang akan bertarung. Dia merasa dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Apalagi dia memiliki budak dewa langkah ke-9. Dalam pertarungan ini keduanya tidak menggunakan banyak trik karena keterampilan yang dapat digunakan pada pertarungan seperti ini harus cukup kuat untuk menyerang lawan. Segera seberkas cahaya merah bersinar dari sosok budak dewa langkah ke-7 dan ada sebuah pedang roh surgawi yang sangat kuat keluar secara bersamaan. Pemandangan ini membuat detak jantung semua orang yang menonton pertarungan menjadi berdebar kencang. Pada saat ini aura yang sangat mengerikan menyebar ke seluruh aula budak dewa Suro sehingga mata semua orang terfokus padanya. Pedang merah yang muncul di tangan budak dewa itu seperti memancarkan cahaya merah. Namun kenyataannya itu masih tidak pasti karena bilah pedangnya terlihat berbintik-bintik yang penuh jejak perubahan kehidupan. Bukankah pedang itu adalah pedang dewa pembunuh iblis yang ada di aula orang suci? Sepertinya Jinchang Doushi telah mengeluarkan banyak uang untuk pertarungan kali ini. Setelah menukar poin kontribusinya untuk senjata ajaib itu, dia juga dengan sengaja memberikannya kepada budak dewanya untuk digunakan dalam pertarungan kali ini. Sesosok yang berada dalam kerumunan penonton berkata dengan terkejut. Setelah budak dewa itu mengeluarkan pedang dewa pembunuh iblis, tiba-tiba rune emas terlihat pada bilah pedang, tetapi sepertinya rune ini akan rusak kapan saja. Segera budak dewa itu tiba-tiba mengangkat tangannya, kemudian semua rune emas pada pedang tersebut dengan cepat menghilang. Kemudian pedang itu mengeluarkan suara gesekan tajam, seolah-olah suara itu seperti pedang tajam yang dicabut dari sarungnya. Pada saat yang sama, pedang dewa pembunuh iblis yang gagangnya digenggam budak dewa itu dengan kelima jarinya tiba-tiba berubah menjadi cahaya panjang dengan momentum yang dahsyat. Dia langsung menebas ke arah Jin Dongming dengan ganas. Melihat itu, wajah Jin Dongming yang berada di balik topeng dengan cepat berubah secara dramatis. Sekarang dia juga merasakan rasa krisis hidup dan mati yang kuat. Kuali 9 naga penelan surga. Segera Jin Dongming membuka mulutnya dan berteriak dengan keras. Setelah kata-kata itu keluar, sebuah bayangan bangkit dalam badai, kemudian berubah menjadi kuali naga penelan surga sepanjang 9 kaki. Jelas benda ini juga merupakan salah satu kartu truf Jin Dongming yang paling kuat. Meskipun Xiaoyan menyuruhnya untuk kalah sehingga dia tidak terbunuh dalam pertarungan, namun jika Jin Dongming tidak menunjukkan kartu trufnya, mungkin dia akan benar-benar mati dalam pertarungan ini. Segera suara ledakan terdengar di arena saat kuali 9 naga penelan surga setinggi 9 kaki dan pedang dewa pembunuh iblis bertabrakan dengan ganas di udara. Pada saat yang sama, Jin Dongming juga menyemburkan seteguk darah karena kuali 9 naga penelan surga tidak dapat memblokir sepenuhnya energi pedang dewa pembunuh iblis. Kekuatannya terlalu kuat, sehingga itu masih dapat menghantam Jin Dongming yang membuatnya menjadi terluka. Kenapa kekuatanmu masih sedikit lebih lemah? Sepertinya kamu bersama tuan yang salah. Budak dewa itu berkata dengan dingin. Mungkin dia tidak ingin mengejek Jin Dongming. Bagaimanapun, kata-kata provokatif seperti ini sudah biasa digunakan dalam pertarungan.
karena akan memiliki dampak yang tidak terduga pada lawan. Mendengar itu, mata Jin Dongming memerah, kemudian sidik jarinya segera berubah yang membuat kuali 9 naga penelan surga di udara tiba-tiba bergetar hebat. Segera 9 naga yang berada di kuali terlihat hidup, kemudian dengan cepat beberapa bayangan yang keluar dari kuali ini berubah menjadi 9 naga emas. Segera naga emas langsung menyapu ke arah pedang dewa pembunuh iblis. Melihat itu, budak dewa langkah ketujuh sedikit mengangkat kepalanya. Aku tidak menyangka kamu begitu menarik. Sebelumnya aku berpikir bahwa aku bisa membunuhmu hanya dengan pedang ini. Setelah kata-kata budak dewa itu keluar, dia segera bergerak lagi dan dengan cepat melambaikan tangannya. Kemudian sebuah genderang raksasa muncul di depannya. Genderang guntur yang mencuri hati. Setelah pria itu selesai berteriak, 2 stik genderang muncul di tangannya. Kemudian kekuatan abadi segera melonjak dari tubuhnya. Tepat ketika 2 stik genderang meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, budak dewa itu langsung melambaikan tangannya memukul keras genderang raksasa di depannya. Segera serangkaian suara yang membosankan terdengar di udara. Jin Dongming juga dapat merasakan bahwa momentum ini membuat jantungnya berdebar kencang. Seolah-olah dia mengikuti irama pukulan genderang tersebut dan suaranya seperti bunga batu. Bersamaan dengan bunyi genderang, cahaya hitam muncul dan bergegas ke arah Jin Dongming. Untuk sesaat, Jin Dongming merasa dia dicengkram oleh tangan besar yang tidak terhitung jumlahnya dan kecepatan tubuhnya menjadi sangat melambat. Pada saat ini, pedang dewa pembunuh iblis akan melilitnya dan angin kencang menerpanya lagi. Saat berikutnya, 9 naga emas yang terlihat dengan mata telanjang tampak berada di atas Jin Dongming dan mengaum ke udara. Jin Dongming melambaikan tangannya, lalu 9 naga itu menelan barisan depan hujan pedang dewa pembunuh iblis dan langsung bergegas ke arahnya. Tentu saja, Jin Dongming tidak bermaksud untuk bertabrakan secara langsung dengan pedang dewa pembunuh iblis, tetapi menyelimuti dirinya di dalam 9 naga emas. Pada saat yang sama, 9 naga emas benar-benar memblokir pedang dewa pembunuh iblis yang membeku di udara. Meski sedikit protektif, namun suara genderang masih bisa menembus bagian atas pertahanannya, sehingga membuat Jin Dongming sakit kepala dan jiwanya seakan-akan ditempatkan di dalam genderang. Tepat ketika Jin Dongming benar-benar akan hancur, dia langsung bergegas dan meringkuk di langit-langit arena dan kembali diselimuti oleh 9 naga emas. Melihat adegan itu, suara di dalam aula budak dewa Suro semakin terdengar gaduh. Beberapa orang di lantai 3 tidak dapat menahan kata-katanya dan mulai mengutuk. Saat ini, Jonggu merasakan banyak tatapan tidak baik yang tertuju padanya. Daoshi dengan kekuatan seperti itu masih ingin berpartisipasi dalam pertarungan seperti ini. Suara-suara merendahkan mulai terdengar sayup-sayup ke telinganya. Jonggu sebenarnya tidak menyangka bahwa kesenjangannya begitu besar dan Jin Dongming bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawan. Sungguh memalukan. Tidak mengherankan jika dia yang terlemah di antara para Daoshi. Ini sudah berakhir. Jonggu kembali mendengar suara yang merendahkannya. Dia hanya bisa diam dan tidak bereaksi apapun. Bagaimanapun, pertarungan ini memang cukup mengecewakannya. Jika aku menyimpan beberapa nilai kontribusiku lebih awal, aku masih bisa kalah atau menang dengan stabil. Lupakan saja. Ini sebenarnya tidak terlalu menegangkan dan sebaliknya sulit untuk mengatakannya. Saat ini mata Jonggu seolah-olah ingin membunuh. Faktanya merekalah yang telah mempertaruhkan darahnya, terutama bagi mereka yang berhutang banyak poin kontribusi dan berharap bisa mendapatkan keuntungan besar dengan mendukung Jonggu. Dalam situasi pertempuran seperti ini, para budak dewa benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan.
mereka sepertinya tidak lagi mendapatkan harapan apapun. Mereka juga harus memberikan sisa poin kontribusinya langsung kepada Jinchang Daoshi. Sebaiknya kita memasang taruhan buat Jinchang Daoshi. Ini mungkin dapat mengembalikan poin kontribusi kita sebelumnya. Ada sosok yang langsung menyarankan dan beberapa orang langsung mempercayainya. Itu benar. Sepertinya tidak akan ada ketegangan dengan situasi saat ini. Segera jumlah orang yang bertaruh pada Jinchang berlipat ganda lagi, tetapi peluangnya tidak lagi meningkat. Jelas ada batasan untuk peluang tersebut. Jika tidak dibatasi, maka bisa saja ada kejutan yang tidak terduga. Tentu saja Istana Budak Dewa Suro tidak akan mampu menanggung kejutan seperti itu. Sehingga masih ada orang-orang yang tidak bisa memasang taruhan mereka untuk Jinchang. Kupikir tidak dapat dihindari bahwa jalur kuno ini akan ada dalam daftar. Dan itu bukan keberuntungan. Sepertinya aku harus mengambil sesuatu di suatu tempat dan sekarang aku telah menyia-nyiakan poin kontribusiku. Itu benar-benar tidak berguna. Banyak orang diam-diam memarahi Jonggu. Jika Jonggu bukan seorang Daoshi, dikhawatirkan kutukan itu sudah menyebar sejak lama. Jinchang terus melihat ini dan sudut mulutnya terangkat dengan senyuman sinis di wajahnya. Sepertinya dia tidak terlalu terkejut, seolah-olah semuanya seperti yang dia harapkan. Dan dia merasa budak dewa Jonggu jauh lebih lemah dari yang diharapkannya. Jinchang menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedikit menyesal. Dia mengira akan melihat adegan pertarungan seru, namun Jin Dongming yang bersembunyi di langit-langit benar-benar mengecewakannya. Aku tidak tahu dari mana Jonggu Daoshi mendapatkan budak dewa ini. Namun tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan budak dewa milik Jinchang Daoshi. Seorang pria berjanggut yang berada di sebelah Jinchang Daoshi membuka mulutnya perlahan dengan nada yang tenang. Mungkin pendapat pria tua itu ada benarnya. Lagi pula Jinchang Daoshi telah menghabiskan banyak poin kontribusi dan menyediakan senjata serta sarana yang kuat untuk para budak dewanya. Bahkan mereka yang berada di level yang sama pun akan sulit untuk menandinginya. Apalagi kali ini budak dewa Jinchang bahkan lebih kuat dari budak dewa Jonggu. Saat ini pria ramping berjanggut itu sedang duduk tegak dan sepertinya dia memiliki status tertentu di alam dewa iblis abadi. Namanya adalah Long Biao. Kecepatan reaksi dan otak Long Biao tidak terlalu bagus, tetapi dia sangat gila saat bertarung. Jadi aku memberikannya pedang dewa pembunuh iblis dan buah petir. Jika itu dikombinasikan dengan satu serangan, maka akan membantunya memenangkan banyak pertarungan. Jinchang tertawa dan berkata dengan bangga, saat ini dia jarang keluar untuk melakukan penangkapan, kecuali jika itu adalah tugas yang diatur oleh para tetua. Dia merasa bisa mendapatkan poin kontribusi lebih cepat di aula budak dewa Suro. Oleh karena itu, Jinchang juga rela mengeluarkan poin kontribusi untuk membuat budak dewanya menjadi lebih kuat. Suara ketukan genderang di arena semakin keras dan semburan cahaya hitam terus menyambar. Seiring dengan kecepatan ketukan genderang, cahaya hitam tersebut justru berubah menjadi busur petir yang berkedip dan menderu menuju 9 naga emas. Saat berikutnya, 9 naga emas langsung runtuh dan pertahanan Jin Dongming mulai terbuka. Sehingga sosok Jin Dongming merasa terkena pukulan keras seperti gunung. Ketika Jin Dongming mencoba membalasnya, hujan guntur itu dengan cepat mengenai penghalang emasnya. Sehingga seluruh tubuhnya tiba-tiba terpental dan seteguk besar darah langsung menyembur dari mulutnya. Saat ini budak dewa Jinchang yang bernama Long Biao telah menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah mendekati Jin Dongming sambil memegang pedang dewa pembunuh iblis. Dan itu diselimuti dengan energi pedang yang terbuat dari batu. Energi pedang itu menimbulkan badai di sekujur tubuh Jin Dongming. Lalu Long Biao menusuknya dengan keras ke arah Jin Dongming. Aku
Aku benar-benar minta maaf. Sekarang kamu dan aku adalah boneka orang lain. Kamu juga adalah abadi dan kamu tidak akan mati karena luka ini. Long Biao berkata dengan menyesal. Energi pedang dewa pembunuh iblis terus bergegas ke arah Jin Dongming. Saat berikutnya, kekuatan abadi Jin Dongming langsung melonjak dan cahaya keemasan muncul di depannya. Ini adalah teknik perlindungan dirinya, tetapi dengan kekuatan pedang ini, dia dapat dihancurkan. Segera, energi pedang jatuh ke tubuh Jin Dongming dan Long Biao langsung mengalahkannya. Untungnya, masih ada pelindung bagian dalam di tubuhnya. Jika tidak, maka pedang ini mungkin akan memotong Jin Dongming menjadi beberapa bagian. Saat ini tubuh Jin Dongming hanya memiliki beberapa bekas luka yang terlihat dalam dan darah terus keluar dari luka-lukanya. Pemandangan seperti itu langsung menimbulkan sorakan di seluruh aula budak Dewa Suro. Sepertinya inilah yang ingin mereka lihat dan mereka ingin Long Biao segera membunuh Jin Dongming. Potong kepalanya, potong sampah seperti itu. Satu persatu suara terus bergema yang menyebabkan keributan di dalam aula budak Dewa Suro. Melihat pemandangan itu, ekspresi Xiaoyan hanya acuh tak acuh. Semakin banyak masa sulit yang dijalani, maka akan membuat orang-orang tidak memiliki keyakinan yang benar, sehingga runtuhnya nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa dihindari. Tampaknya hanya dengan melihat cipratan darah, barulah mereka bisa merasakan kegembiraan dan kenikmatan hidup yang telah lama hilang. Pada saat ini Long Biao yang berdiri di depan Jin Dongming segera menjetikkan pedang panjangnya. Sebenarnya dia masih memiliki beberapa skill yang tersisa dan bisa membunuh Jin Dongming dengan mudah. Cepatlah mengaku kalah. Long Biao berkata dengan lembut dan dia tidak bermaksud mengejek Jin Dongming. Segera Jin Dongming menyeka darah dari sudut mulutnya dan luka yang tampaknya serius di tubuhnya pulih hanya dalam beberapa tarikan nafas di bawah kekuatan keabadian. Jin Dongming mengangguk dengan lembut lalu menjawab dengan keras, "Aku menyerah." Long Biao tertegun sejenak lalu tersenyum saat melihat ke arah Jin Dongming yang memakai topeng di depannya. Dia merasa bahwa Jin Dongming adalah orang yang cukup pintar. Saat ini ada banyak ejekan dari seluruh sisi aula budak Dewa Suro dan beberapa orang tidak bisa lagi menahan tawa mereka yang seperti lonceng dan genderang lalu mengumpat dengan keras. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.